Kita mengawali diskusi kita dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Kalau kita sudah memiliki model yang kita kembangkan di AI Toolkit, dan juga kita sudah melakukan fine-tune model tersebut, bagaimana kita bisa mendeploy model tersebut untuk kebutuhan kita? Nah, di video ini kita akan membahas dua pendekatan untuk melakukan proses integrasi AI model ke application. Saat ini kita punya dua pendekatan. Yang pertama adalah kita menggunakan REST API Web Server. Artinya nanti kita deploy endpoint kita ke sebuah server, kemudian servernya kita consume, atau menggunakan Onyx Runtime. Ini pendekatan yang cukup keren ya, yaitu menggunakan inferencing devices. Kita akan coba lihat ya bedanya. Di sini kita sudah menggunakan GPT-5 ya, teman-teman bisa lihat GPT-5, kita menggunakan GPT-5. Dan di model katalog ini kita deploy-nya ke GitHub. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendeploy selain ke GitHub, contohnya ke AI Azure AI ataupun ke lokal kita sendiri. Nah, gini ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan dan kita milih yang versi GitHub. Adapun kalau kita pakai versi GitHub, artinya kita akan berkomunikasi dengan OpenAI yang ada di GitHub. Untuk itu, kita wajib memiliki akses token ke GitHub itu sendiri. Jadi sekarang kita akan uji coba dulu ya model OpenAI GPT-5. Kita akan coba membuat sebuah pertanyaan yang sederhana ya. Oke, kita akan cek ya apakah OpenAI GPT-5-nya bisa menjawab ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, OpenAI GPT-nya menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Dan dia menghasilkan beberapa token yang digunakan untuk melakukan proses komunikasi. Nah, token ini suatu yang sangat penting pada saat kita menggunakan komunikasi aplikasi kita. Semakin banyak token yang digunakan, artinya aplikasi kita semakin mahal gitu ya secara komunikasi. Nah, kalau teman-teman sudah melihat bahwa sudah berhasil, OpenAI berhasil menggenerate konten sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk membangkitkan kodenya, teman-teman tentu saja bisa bertanya pada AI ya. Tapi kalau nggak pengen tanya pada AI juga bisa kita create yang namanya di sini ada menu view code. Kita klik ya menu view code ini. Begitu kita memilih view code, maka ada pilihan apakah Anda menggunakan Inference SDK atau OpenAI SDK. Kalau teman-teman ada di lingkungan Azure, saya sarankan sih pakai Azure AI Inference SDK. Tapi kalau teman-teman menggunakan platform lain selain Azure ya OpenAI SDK. Kita pilih OpenAI SDK ya. Kemudian di sini kita akan memilih bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kita pakai C# ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah dokumen yang dibangkitkan oleh aplikasi AI Toolkit. Kalau teman-teman lihat dokumennya sih sudah relatif rapih ya, cuma teman-teman bisa lihat dokumennya ini dokumen yang basisnya konsol. Jadi teman-teman bayangkan ini bukan aplikasi yang kita bayangkan seperti aplikasi yang kita miliki. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus punya GitHub token. GitHub token sendiri bagaimana memperolehnya sudah dijelaskan di sini ya. Jadi kalian bisa menggenerate personal access token yang ada di sini. Yakinkan saja kalian memilih fine grain personal access token, kemudian pilih tokennya untuk kebutuhan model pengembangan. Nah ini ya, jadi diklik aja GitHub Model Access. Begitu diklik GitHub Model Access, nanti udah by default tuh kalian akan dibuatkan model access yang dibutuhkan untuk mengakses GitHub. Tinggal generate token. Nah, setelah sudah mendapat API key-nya, kalian cukup copy paste API key-nya aja di sini. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke inference modelnya. Nah, kalau di lokal ini tentu saja nanti diubah localhost ya, tapi karena kita di host di GitHub ya langsung seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini menggunakan standar OpenAI GPT-5. Mungkin yang perlu kalian ubah cuma bagian sini ya. Misalnya saya tulis what is DevOps misalnya. Oke. Nah, ini ya misalnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini akan ada proses pemanggilan function ya. Jadi
Kalau teman-teman lihat di sini, dia akan melakukan fungsi change compilation option. Kemudian dia akan memanggil message-nya ya. Nah, ini kalian bisa lihat dia akan memanggil message-nya. Oke. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Nah, setelah itu dokumennya kita save ya. Kita save dokumennya. Kita beri gpt5.cs. Oke. Nah, setelah kita sudah buat gpt5.cs, di sini mungkin ada error sedikit gitu ya. Kita lihat errornya apa sih. Oh, ini failed to document ya. Nggak apa-apa, yang penting udah gpt5.cs. Terus kita akan masuk ke terminal yang ada di situ ya. Oke. Kita akan cek dulu ya terminalnya ada apa aja. Di sini ada gpt5.cs ya. Kemudian kita akan coba .NET run. Nah, kemudian kita tulis gpt5.cs. Nah, teman-teman lihat di sini kita nggak punya project to run ya. Jadi memang harus di-create dulu projectnya. Kita akan create projectnya dulu ya. Di sini saya sudah simpan semuanya dalam satu folder dan foldernya sudah saya buka ya. Kemudian yang perlu kita lakukan di sini kita akan view command palette, kita akan buka commandnya, kemudian kita .NET new project, kemudian di sini kita akan buat .NET console ya. Teman-teman bisa lihat di sini kita akan buat .NET console. Duh, di mana sih? Teman-teman bisa search aja console. Nah, ini ya console app ya. Kita klik console app, terus kita akan tulis console app model ya. Kemudian kita klik OK, dan kita akan pilih di default directory. Nah, ini ya. Kita akan buat slnn. Nah, terus kemudian kita akan create project. Nah, teman-teman bisa lihat nanti akan dibuatkan model project ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? File yang tadi kita buat itu kita pindahkan ke sana. Ya, jadi kita pindahkan ke sini ya. Kita akan pindahkan ke sini ya. Kita akan pindahkan gpt5.cs-nya ditaruh di program.cs. Nah, teman-teman bisa lihat juga program.cs sendiri isinya cuma run ini ya. Jadi wajar aja kalau kalian pengen pindahin yang gpt5.cs ini ke program.cs. Yuk kita lakukan. Yang pertama dilakukan adalah kita mengcopy paste yang kode yang dibuat oleh model katalog ini. Jadi teman-teman bisa lihat di view code ini ya, kita buat OpenAI SDK, kemudian C#, kemudian dia membangkitkan kode. Nah, secara sederhana kode ini bisa di copy pastekan, tapi yakinkan using dan package-nya sudah paling atas seperti yang ada di sini. Selain itu, teman-teman harus perhatikan bahwa OpenAI Chat di sini adalah package yang ke pihak ketiga ya, sehingga harus diinstal dulu oleh Visual Studio Code. Caranya kita cukup visit ke NuGet di sini, kemudian nanti kita search OpenAI, kemudian kita klik plus sampai keluar versi yang didukung saat ini versi 2.4.0. Nah, setelah itu sudah semua dilakukan, teman-teman bisa mulai mengcopy pastekan API key dan menjalankan kode ini. Kalau NuGet-nya ini tidak keluar, yakinkan sudah terpasang extension yang ada di sini, yaitu extension NuGet Gallery. Ini untuk mempermudah teman-teman menginstal NuGet Package Gallery. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke kode. Nah, setelah kita sudah meyakinkan API key-nya sudah benar, kita bisa menjalankan kode ini. Caranya cukup mengisi bagian user message ini. Saya akan tulis what is DevOps, kita akan ganti what is generative AI. Oke. Nah, setelah kita sudah mengganti ini, kita coba jalankan ya, teman-teman. Kita coba jalankan kodenya di sini. Ini dia, kita jalankan. Yang ini kita simpan aja apa adanya ya. Kita jalankan, kita hapus dulu yang bagian ini ya, karena nggak kepake. Oke, kemudian kita jalankan dengan klik run start debugging. Maka teman-teman bisa lihat dia akan menjalankan kode tersebut. Di sini kita akan lihat outputnya, kodenya seperti apa. Di terminalnya juga kita lihat kodenya seperti apa. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan hasilnya, di situ kelihatan sekali respon generative AI di sini. Dia menjelaskan apa generative AI dan sebagainya. Artinya aplikasi kita sudah bisa berkomunikasi dengan generative AI yang ada di GitHub.
Kalau kalian menemukan error 401, artinya API-nya harus di-generate ulang dan yakinkan API-nya itu memenuhi model yang dibutuhkan ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.